Bayangkan, seluruh es di bumi mencair. Tidak ada lagi lapisan putih di kutub utara, tidak ada lagi benua es raksasa di Antartika. Dalam satu generasi, manusia menyaksikan sesuatu yang seharusnya butuh ribuan tahun, terjadi hanya dalam beberapa dekade. Suatu pagi, gambar satelit menunjukkan bahwa di tempat yang dulu tertutup es tebal berkilometer, kini hanya tersisa laut hitam yang terbuka, dunia terdiam. Lalu, perlahan, mulai panik. Es di kutub bukan sekadar bongkahan beku. Itu adalah kunci kestabilan planet ini. Dan ketika kunci itu hancur, semua sistem yang kita kenal mulai runtuh satu persatu. Ketika seluruh es di bumi mencair, permukaan laut naik puluhan meter. Kota-kota besar di tepi pantai, Jakarta, Bangkok, Singapura, New York, London, Tokyo, perlahan menghilang di bawah air gedung pencakar langit, bukan lagi kantor, tapi menara setengah tenggelam di tengah lautan. Jutaan, lalu miliaran orang kehilangan rumah, tanah kelahiran, dan sejarah mereka, negara-negara kecil yang dulu indah dengan pantai tropis, kini hilang dari peta. Peta dunia berubah total. Garis pantai yang dulu kita pelajari di sekolah tak lagi bisa dikenali bumi yang baru. Bukan lagi dunia yang kita kenal, tapi ini baru permulaan. Bukan hanya daratan yang tenggelam, iklim global juga berubah brutal. Es di kutub bekerja seperti cermin raksasa. Ia memantulkan cahaya matahari kembali ke angkasa, membantu mendinginkan planet ini. Tanpa es, permukaan bumi menyerap lebih banyak panas laut yang terbuka menyimpan energi matahari, seperti panci raksasa yang terus dipanaskan. Hasilnya, badai menjadi lebih kuat. Topan lebih sering muncul hujan ekstrem, kekeringan panjang, gelombang panas yang membunuh ribuan orang. Di beberapa tempat, musim hujan tak lagi bisa diprediksi. Di tempat lain, musim panas jadi neraka tak berujung. Petani tak bisa lagi menebak kapan harus menanam. Hewan tak lagi dapat membaca musim bumi, bukan lagi rumah yang tenang. Tapi planet yang murka menyalurkan ketidakseimbangannya lewat cuaca yang tak lagi bersahabat. Jauh di selatan, di Antartika, dulu ada jutaan penguin yang hidup di tepi es. Sekarang, es itu lenyap. Mereka kehilangan tempat bertelur, kehilangan rumah, kehilangan masa depan. Di kutub utara, beruang kutub yang bergantung pada bongkahan es untuk berburu kini terombang-ambing di lautan yang tak berujung, kelaparan. Pelan-pelan menghilang dari bumi. Sementara itu manusia juga merasakan akibatnya. Tanaman gagal panen karena cuaca tak menentu. Ikan bermigrasi ke perairan yang lebih dingin, dan meninggalkan negara-negara yang bergantung pada laut. Konflik mulai muncul, bukan karena agama atau politik, tapi karena satu hal, air, makanan, dan tempat tinggal. Dunia yang dulu penuh perbatasan, kini berubah jadi planet pengungsi iklim. Dan semua itu dimulai dari sesuatu yang dulu kita anggap sepele, emisi gas rumah kaca dan suhu yang naik beberapa derajat. Tapi, apakah segalanya sudah terlambat? Dalam sains ada satu hal yang selalu tersisa, peluang. Selama es di kutub belum mencair seluruhnya, selama masih ada musim salju, selama masih ada hembusan angin dingin dari utara dan selatan, artinya kita belum benar-benar kalah. Kita mungkin tidak bisa menghentikan pemanasan global sepenuhnya, tapi kita bisa memperlambatnya. Dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, beralih ke energi terbarukan, menanam pohon, menjaga hutan, dan mengubah cara kita mengonsumsi. Bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga pilihan kecil setiap orang. Mengurangi pemborosan, memakai transportasi yang lebih ramah lingkungan, mendukung produk yang peduli pada bumi. Mungkin kita hanya satu dari miliaran manusia, tapi setiap derajat suhu yang tidak naik, setiap pohon yang tidak ditebang, setiap es yang tidak jadi cair, adalah kemenangan kecil untuk masa depan. Bayangkan suatu hari, cucu kita melihat ke langit dan masih bisa berkata, kutub bumi masih punya es, bumi masih hidup, dan kita belajar dari kesalahan generasi sebelum kita. Pertanyaannya sekarang, kita mau jadi generasi yang membiarkan es mencair, atau generasi yang berjuang menyelamatkannya? Pilihannya ada di tangan kita. Like, share, dan sebarkan cerita ini, supaya lebih banyak orang sadar bahwa bumi bukan sesuatu yang bisa kita ganti kalau sudah rusak.
Subscribe biar nggak ketinggalan cerita fantasi lainnya.